Maka ketika sholatnya itu baik, maka amal yang lain pun akan dihitung dengan sesuatu yang baik. Namun ketika sholatnya itu buruk, maka amal yang lain pun akan dihitung dengan sesuatu yang buruk. Jadi sholat itu lebih kepada atau lebih seperti barometer amal kita. Kalau sholatnya baik, maka amal yang lain pun mengikuti. Tapi kalau sholatnya buruk, maka amal yang lain pun juga mengikuti seperti itu. Kita tidak strict, tidak tidak kaku terhadap pendapat tertentu harus seperti ini, tidak. Kita kasih beberapa gambaran, nanti toh misalkan ada perbedaan dalam pelaksanaan atau ada perbedaan dalam misalkan mengambil pendapat, tidak jadi masalah selama masih didasarkan kepada dalil-dalil yang nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam sesi selanjutnya mengenai tentang pembahasan yang sebelumnya kita lanjutkan ya. Kemarin atau sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana menjadi muslim yang baik yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai 26. Sekarang kita akan membahas mengenai sebenarnya amal apa sih yang paling utama dan bagaimana kita mendapatkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu minal insani yaumal qiyamah as-shalah." Hari yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang manusia itu adalah salatnya. Maka ketika salatnya itu baik, maka amal yang lain pun akan dihitung dengan sesuatu yang baik. Namun ketika salatnya itu buruk, maka amal yang lain pun akan dihitung dengan sesuatu yang buruk. Jadi salat itu lebih kepada atau lebih seperti barometer amal kita. Kalau salatnya baik, maka amal yang lain pun mengikuti. Tapi kalau salatnya buruk, maka amal yang lain pun juga mengikuti seperti itu. Kalau saya boleh gambarkan gini. Kalau misalkan kita buka keran. Saya ambil gambaran seperti ini ya. Biar gampang. Misalkan kita buka keran. Ada keran air di sini. Ada keran air misalkan seperti inilah kerannya. Nah, kita buka keran, maka kita mengharapkan air tersebut keluar dari keran tersebut. Air ini apa? Air ini adalah pahala. Dan proses membuka keran itu adalah amal kebaikan. Semakin orang tersebut banyak beramal solih, maka semakin lebar dia membuka amal kebaikannya, semakin lebar dia membuka kerannya, maka otomatis air yang keluar pun akan semakin banyak. Namun kan kita nggak mau ketika air tersebut dibuka, hilang begitu saja. Nyampe tanah, merasa kita nggak dapat apa-apa. Nggak pengen seperti itu. Maka kita harus punya alat tampungan. Nah, alat tampungan ini namanya adalah salat. Maka alat tampungan ini setiap orang berbeda-beda. Tergantung kualitas salatnya. Ada yang mungkin beramal kebaikannya luar biasa besar. Dibuka selebar-lebarnya itu keran, airnya ngocor. Tapi ternyata alat penampungannya kecil. Tapi ada juga yang alat penampungannya besar. Ada yang alat penampungannya itu mungkin sebesar tandon air. Maka sebesar apapun dia buka keran, itu akan tertampung dengan baik, sempurna. Ada yang tampungannya itu mungkin hanya sebatas sebesar katakanlah ember. Ada yang tampungannya ini hanya sebatas sebesar mungkin panci atau mungkin gayung. Ada juga yang tampungannya itu mungkin sebesar mangkuk lah. Bahkan ada yang sebesar sendok. Udah mas, tampungannya kecil, bocor pula gitu. Jadi pahala yang tertampung sedikit. Kenapa? Dilihat dari salatnya, sempurnakah salatnya ataukah tidak. Maka salat ini penting dalam kehidupan kita sebagai barometer amal kita. Jadi boleh dikatakan salat ini merupakan amal terpenting bagi seorang manusia. Nah, salat itu sendiri itu mempunyai syarat-syaratnya, syarat sahnya, mempunyai rukun-rukun yang harus dilaksanakan. Oleh karena yang namanya salat ini punya syarat-syarat,
maka syarat-syarat tersebut adalah sesuatu yang harus dipenuhi di awal terlebih dahulu. Dan di antara syaratnya itu adalah yang namanya toharoh. Suci dari hadas dan bersih dari najis. Yang insya Allah nanti akan kita bahas di sesi setelah ini. Namun demikian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita sampaikan bahwasanya yang namanya muslim yang baik terdapat 3 unsur. Ada unsur akidah, ada unsur ibadah, dan juga ada unsur akhlaknya. Yang akan kita lebih dalami sekarang adalah tentang ibadahnya, segi tata caranya. Maka kita belajar mengenai apa namanya? Mengenai fikih. Ma huwal fikih? Apa itu al-fiqhu? Al-fiqhu, fikih secara bahasa adalah al-fahmu, pemahaman. Pemahaman tentang apa? Tentang cara beribadah. Makanya fikih itu diartikan sebagai al-ilmu bil kaifiyah. Ilmu tentang tata cara kita beribadah. Yang didasarkan kepada Al-Quran, didasarkan kepada As-Sunnah, maupun kepada dalil-dalil yang lainnya. Jadi, tata cara bagaimana kita beribadah dengan baik dan benar. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa muslimah." Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ilmu apa saja yang harus dipelajari? Yang pertama jelas yang namanya ilmu akidah, itu harus dipelajari. Karena dia harus tahu siapa Rabbnya, siapa ilahnya, bagaimana ia beriman kepada Rasul, bagaimana ia mengimani malaikat dan seterusnya yang terkandung dalam rukun iman tersebut. Itu hukumnya fardu ain, setiap orang harus belajar. Juga yang fardu ain adalah bagaimana dia bisa beribadah dengan baik dan benar atau yang disebut dengan ilmu fikih. Sehingga dia bisa tahu bagaimana sih caranya sholat, bagaimana sih cara berzakat, bagaimana cara berpuasa. Karena yang namanya ibadah ketika dilaksanakan serampangan tanpa adanya aturan, walaupun niatnya ikhlas, tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam fikih ini kita akan belajar bagaimana supaya ibadah kita diterima. Ibadah apa yang paling utama? Salat. Bagaimana supaya ibadah salat kita diterima? Ada syaratnya. Syaratnya apa? Yaitu misalkan adalah antaranya toharoh. Nah, maka kita akan pelajari terlebih dahulu tentang yang namanya toharoh. Tapi intinya adalah dalam fikih ini kita akan menjelaskan dari berbagai macam aspek. Pertama, dari segi referensi kita punya beberapa referensi. Hanya mungkin nanti kita tidak akan kita sampaikan secara terperinci dengan perbedaan pendapat yang begitu banyak. Tapi lebih kita sampaikan secara rangkumannya, lebih kita sampaikan secara mudah, secara ringkas. Nah, mungkin nanti ketika ada yang belum tersampaikan atau belum jelas, nanti bisa ditanyakan ya di lain sesi atau disediakan sesi khusus untuk bertanya. Dan insya Allah untuk pembahasan fikih ini kita tidak strict, tidak apa istilahnya ya, tidak kaku terhadap pendapat tertentu harus seperti ini, tidak. Kita kasih beberapa gambaran, nanti toh misalkan ada perbedaan dalam pelaksanaan atau ada perbedaan dalam misalkan mengambil pendapat, tidak jadi masalah selama masih didasarkan kepada dalil-dalil yang nyata. Oleh karena itu insya Allah untuk sesi kedua ini kita akan mulai membahas mengenai bab pertama dalam fikih, yaitu bab toharoh. Karena toharoh ini merupakan salah satu syarat diterimanya salat, dan salat ini merupakan amal yang paling utama yang menjadi barometer dari amal-amal yang lain. Kalau misalkan kita tidak lolos dalam bab toharoh ini, khawatirnya malah nanti salatnya tidak sah. Contoh, saya ambil contoh seperti ini ya. Suatu ketika Rasulullah SAW melewati 2 kuburan. Kemudian Rasulullah SAW berhenti bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa yang dikubur ini?" Maka sahabat menjawab, "Yang ini fulan bin fulan, yang ini fulan bin fulan, wahai Rasul." Kata Rasulullah SAW, "Tidakkah kalian tahu bahwa keduanya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang satu disiksa karena namimah, karena sering mengadu domba. Yang satu dia disiksa karena tidak berhati-hati ketika bersuci. Ketika dia kencing, dia tidak membersihkannya sehingga najisnya nempel, sehingga ketika sholatnya tidak diterima karena bersih, dan akhirnya seperti itu." Maka dari itu, terdapat beberapa hal yang harus kita pahami. Ibadah sendiri memang ada yang namanya sifatnya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya, waktunya, intensitasnya,
aturannya itu ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang memang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kepada hablum minan nas nantinya, lebih kepada berhubungan dengan orang lain, kayak misalkan silaturahim, membantu dan seterusnya. Nah, awal kita akan berfokus kepada ibadah mahdhah atau fikih ibadah yang biasanya berurutan ya, dari mulai toharoh, kemudian nanti masuk ke bab sholatnya, sholat fardunya, sholatnya, terus kita belajar sedikit demi sedikit. Nah, nanti dalam perjalanan mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang mau disampaikan, silahkan nanti disampaikan pada sesi tertentu atau kepada panitia. Nanti akan kita bahas pada sesi khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mungkin untuk sesi sekarang kita cukupkan sekian, nanti insya Allah kita akan masuk ke pembahasan langsung mengenai fikih taharah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.